Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Teman-teman mahasiswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali membahas mata kuliah kita ya tentang desain komunikasi visual. Hari ini adalah pertemuan lanjutan setelah pertemuan pertama kemarin. Kita akan membahas tentang apa makna dari desain komunikasi visual beserta sejarah ya. Sejarah kapan orang itu mulai membutuhkan yang namanya desain. Sudah lama atau baru-baru ini? Nah, itu penting untuk kita ketahui karena nanti seorang desainer itu sebenarnya dia tidak hanya berfokus pada bagaimana cara membuat sesuatu secara teknis, yaitu hanya menguasai aplikasi ya, dalam hal ini desain grafis, Corel Draw, namun dia harus mampu membuat sebuah konsep yang matang, mampu mengikuti sesuai dengan keinginan dari karya itu sendiri. Jadi misal ada orang yang menginginkan atau ingin dibuatkan sebuah logo perusahaan, maka kita harus mampu memahami apa yang diinginkan dari dia, kemudian filosofinya ingin seperti apa. Setelah kita catat semua dan kita semua sudah kita pahami, setelah itu baru kita wujudkan menjadi sebuah karya yang sesuai dengan apa yang diminta. Nah, sebelum membahas tentang itu, nah ini tentang latar belakang ya, mengapa desain ini menjadi hal yang penting untuk hari ini. Ini karena seiring perkembangan zamannya. Jadi zaman semakin berkembang pesat, berubah, dan kita tidak bisa menghentikan perkembangan zaman. Yang ada kita harus mengikuti dan kemudian sesuai dengan tuntutannya. Jadi semakin hari ini jumlah perusahaan semakin meningkat, kemudian kompetisi antar perusahaan atau antar lembaga pun juga sama, semakin ketat. Sehingga setiap perusahaan atau setiap lembaga, instansi atau sama individu ini saling berlomba-lomba dalam mempromosikan, dalam mengenalkan produk dan jasa yang mereka miliki. Nah, oleh karena itu, untuk mewadahi atau untuk mengakomodir kebutuhan ini dibutuhkan para desainer untuk mendesain iklan baik secara cetak, elektronik maupun online ya. Nah, selain itu ini ada contohnya bahwa untuk mendesain media cetak ini ada expander ya. Ini biasa ditampilkan di beberapa market tertentu, ada di toko misalnya. Ini dia berfungsi untuk melakukan promosi atau pengenalan. Nah, tentu ini ada pertimbangannya ya, dan tentu hasil dari desain ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dari si pemiliknya atau si pemilik produk. Nah, ini selain expander ada pula beberapa model desain seperti banner. Kalau di kampus biasa disebut dengan MMT ya, atau flyer. Nah, tentu dalam pembuatan karya-karya tersebut ini sangat penting difahami karena pada dasarnya semua itu adalah pesanan atau
kita sebagai seorang desain itu mencoba untuk memaknai apa yang diinginkan atau mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Nah, selain itu, selain karena perkembangan zaman yang terus berubah, nah kebutuhan akan desainer ini kemudian juga dibuktikan dengan telah dibukanya beberapa program studi desain komunikasi visual sebagai jawaban atas kebutuhan yang ada. Artinya jika desain komunikasi visual ini sudah menjadi sebuah jurusan atau dikembangkan di sebuah perguruan tinggi, itu kita dapat mengambil pemaknaan bahwa desain komunikasi visual merupakan hal yang penting. Sehingga kalau di perguruan tinggi ini kan selalu ada update ya, selalu ada informasi terkini tentang apa yang menjadi kebutuhan mendasar dari masyarakat sekitar. Nah, kalau sudah dikembangkan di perguruan tinggi, artinya memang masyarakat hari ini membutuhkan yang namanya desainer. Nah, kalian sebagai mahasiswi KPI ini sudah menjadi satu paket ya, bahwa selain kalian harus memiliki kemampuan dalam hal tulis menulis, itu juga didukung dengan cara memperindah tulisan tersebut, bahwa tulisan menarik itu memang benar salah didukung dengan cara penulisan yang bagus. Cerpen misalnya, cerpen yang menarik itu ya dia yang memiliki alur cerita, kemudian memiliki konsep penokohan yang bagus, kemudian mampu diresapi atau yang membaca itu seperti mengikut ya, atau seperti mengalir dalam alur cerita. Namun jika sebuah novel itu tidak memperhatikan tata letak, kemudian layouting, itu membuat seseorang yang membacanya itu juga menjadi masalah tersendiri, terasa tidak nyaman dalam membaca. Nah, oleh karena itu, karena desain grafis ini merupakan hal yang sangat penting, tentu ini menjadi satu paket tadi ya, harus kalian kuasai. Nah, ini saya kutip ya, bahwa ternyata program studi desain komunikasi visual di Indonesia itu sudah ada kurang lebih 96 kalau tidak salah, data dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ini saya kutip, dari ada 95 jurusan yang terdata di BAN PT. Ini menunjukkan bahwa ternyata banyak sekali perguruan tinggi yang sudah mengembangkan desain grafis atau desain komunikasi visual sebagai salah satu prodi yang menjadi pilihan mereka. Ini ada Universitas Pradita, kemudian ada Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan. Ini peringkatnya pun juga sudah banyak yang bagus ya. Ada yang peringkatnya baik, ada yang peringkatnya sudah A. Universitas Negeri Padang ini juga punya, akreditasinya juga sudah A. Nah, ini dapat kita pahami memang perguruan tinggi membaca kebutuhan masyarakat milenial hari ini. Salah satu yang paling penting adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap seseorang tentang masalah desain komunikasi visual. Apalagi hari ini kita masuk di dunia digital ya, di mana setiap orang itu harus mampu melakukan branding dirinya masing-masing atau melakukan pengenalan terhadap siapa kita.
Kalau ini tidak dilakukan, ya nanti akan kalah bersaing, khususnya di dunia kerja. Jadi selain nanti bisa nulis berita, kalian pun juga bisa jadi layouter ya, atau layouting di sebuah media massa, bisa media cetak atau bisa pula media elektronik ataupun online. Karena semua media ini basisnya harus mampu melakukan sebuah desain. Nah, setelah kalian mengetahui tentang latar belakang desain komunikasi visual, saya harap kalian paham bahwa mata kuliah ini ternyata memiliki nilai yang cukup urgent dalam nanti ketika kalian sudah lulus, karena kemampuan melakukan desain ini nanti akan menjadi soft skill yang harus kalian miliki ya. Apalagi kalau sekarang sudah semester 6 ya. Setelah ini nanti ada magang, ada PPL. Nah, di PPL itulah kalian nanti akan tahu bahwa di sebuah media itu tidak cukup hanya mampu dalam ini ya, hal jurnalistik, namun juga harus mampu, nanti ada beberapa tuntutan dalam hal layouting. Bahkan kalau di media misalnya koran harian dulu, saya pernah ini ya, melihat atau magang juga. Dulu saya sempat magang di Jateng Pos, bahwa seorang layouter itu cepat sekali pekerjaannya. Bahkan di deadline, ketika ada peristiwa kecelakaan misalnya, atau peristiwa tertentu, contoh mudahnya misal kecelakaan di jalan raya di mana begitu, lah itu untuk memudahkan pembaca memahami alur cerita sebuah peristiwa harus ada gambarnya. Jadi motornya itu atau kendaraannya, mobilnya dari arah mana, kemudian di sisi lain ada halangan apa sehingga dia terjadi oleng. Nah, ini butuh sebuah gambar. Jadi Corel Draw inilah nanti kalian harus mampu juga, karena itu sudah tadi ya, sudah satu paket. Selain bisa menulis juga harus bisa memvisualkan. Nah, kira-kira begitu, itu hanya contoh sederhana. Sehingga di setiap harian atau di setiap media itu pasti ada yang namanya grafiknya ya, ada grafisnya atau ada desainnya. Nah, lebih lanjut ini ya, tentang wacana desain komunikasi visual, bahwa seorang desainer bukanlah tukang gambar ya. Jadi ini perlu dipahami bahwa sebenarnya seorang desain itu tidak hanya mengurusi tentang teknis cara menggambar. Memang benar, itu teknis dalam penggunaan sebuah aplikasi itu wajib ya, dan mutlak harus dimiliki. Namun sebenarnya titik tekannya bukan di situnya. Namun desainer itu harus mampu merancang ini ya, sebuah konsep yang matang dengan memberikan solusi terbaik melalui visual. Ketika ada sebuah problem yang harus dipecahkan, maka desain komunikasi visual ini menjadi jawaban atas masalah tersebut. Nah, jika desainer tidak dapat membuat rancang bangun konsep yang baik, maka ia tidak akan memiliki nilai jual. Nah, ini penting ya. Kemudian desain komunikasi visual ini menuntut mahasiswa untuk berpikir kreatif. Jadi silakan nanti kalian harus mengasah diri ya untuk berpikir kreatif. Ini ada langkah sederhana bagaimana cara menciptakan proses
penciptaan atau proses kreativitas dari sebuah ide, itu sudah ada gambarnya bahwa mahasiswa harus selalu memiliki ide baru, kemudian menarik artinya beda dengan yang lain, beda dengan pada umumnya, tepat sasaran, artinya setiap desain itu memang sebelumnya harus difikirkan secara matang bahwa pangsa pasarnya ini nanti siapa. Apakah pangsa pasar yang dibidik oleh media ini adalah anak muda, ataukah siswa-siswi sekolah, ataukah para bisnis, para orang-orang pekerja menengah ke atas. Nah, itu harus tepat sasaran. Kemudian selain itu juga harus tepat guna ya dalam membuat sebuah karya desain. Nah, ini memang desain itu membutuhkan ini ya, sebuah kreativitas. Ketika orang masih belum memiliki daya kreativitas dalam membuat sebuah karya, dia nanti akan bingung. Jadi meskipun seseorang itu mampu menggunakan atau paham tentang tool yang ada di Corel Draw misalnya, atau Photoshop, atau aplikasi yang lain, namun kalau tidak dibarengi daya imajinasi yang bagus, kemudian tidak diimbangi dengan ini ya, kemampuan dalam menciptakan sebuah kreativitas, nanti dia akan stuck, jadi akan berhenti. Apa yang harus dilakukannya? Saya tahu fungsi tombol ini misalnya untuk membuat garis, fungsi tombol ini dapat berguna dalam membuat sebuah lingkaran, kotak, segitiga, warna, gradasi warna, paham dia. Tapi kalau tidak punya ide ya dia akan berhenti dan tidak tahu harus mulai dari mana. Nah, tentu ini ya, seorang desainer ya harus punya itulah bedanya seorang desainer dan tukang gambar tadi ya. Kemudian ini juga sebenarnya bukan pekerja seni. Jadi beberapa kita boleh jadi mendengar bahwa desain visual, desain komunikasi visual atau seorang desainer itu adalah pekerja seni. Itu pun juga dibantah ya oleh beberapa buku bahwa desainer itu bukan seorang seniman. Kalau seniman itu dia bebas dalam dalam mengekspresikan apa yang menjadi idenya. Dia tidak mempedulikan orang lain. Yang penting saya ingin membuat sebuah karya seperti apa yang saya ingin. Kalau seorang desainer tidak seperti itu. Seorang desainer itu dia harus mampu mengejawantahkan, artinya mampu mewujudkan keinginan dari tuntutan yang ada. Seperti halnya tadi ya, kalau di jurnalis maka ya harus mampu ketika ada pencurian, misalnya kasus pencurian, jadi digambarkan ini harus mampu menggambarkan di mana posisi rumahnya, di mana posisi korbannya, kemudian situasi dalam rumah itu kira-kira masih sepi atau gimana lah, itu sesuai pesanan ya, jadi sesuai dengan kebutuhan dari jurnalis itu sendiri. Nah, kira-kira itu. Nah, untuk berikutnya sebentar. Nah, selain itu ya, berikutnya
ini ya, tentang definisi desain komunikasi visual. Jadi setelah kita tahu tentang latar belakang, kemudian tentang wacana yang sering disalahpahami terkait dengan seorang desainer, sekarang kita merujuk pada apa sebenarnya maksud dari desain komunikasi visual itu sendiri. Jadi secara bahasa, desain itu berasal dari kata Italia. Ini saya coba cek, ternyata pronunciation yang benar itu disegno. Jadi desain itu berasal dari bahasa Itali, dari akar kata disegno yang bermakna gambar. Nah, desain dapat dimaknai sebagai kata benda, maksudnya ya gambar sebagai benda, jadi sebagai wujud sesuatu. Namun bisa juga dimaknai sebagai kata kerja, yaitu ya mendesain, melakukan desain, to design something. Jadi melakukan atau mendesain sesuatu. Jadi bisa bermakna dua, sebagai objek dia nanti kata benda, atau sebagai predikat nanti jadi kata kerja. Nah, kalau visual ini berasal dari kata videre, artinya melihat. Nah, kalau komunikasi saya kira jamak ya, semua sudah paham. Jadi komunikasi itu berasal dari bahasa Inggris communication, kemudian diambil dari bahasa Latin communio yang berarti kebersamaan. Jadi komunikasi itu artinya memiliki sesuatu yang sama. Oleh karena itu, kalau masih ingat ya tentang konsep komunikasi, salah satunya adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator itu ditangkap sama persis maknanya oleh komunikan. Nah, komunikan dan komunikator ini mempunyai kesamaan makna pesan yang ditukarkan. Nah, kesamaan inilah atau kebersamaan inilah yang disebut dengan komunio atau komunikasi. Nah, melalui penjelasan tersebut ya dapat dipahami bahwa komunikasi visual itu, desain komunikasi visual itu artinya sarana komunikasi yang mana komunikasi tersebut disampaikan desainer melalui hasil karyanya. Jadi seorang desainer, jadi kalian nanti arahnya adalah bagaimana cara berkomunikasi melalui sebuah karya grafis atau ini ya, karya sebuah desain. Nah, seorang desainer ini tidak cukup berbekal kemampuan teknis penggunaan software ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Tidak cukup dia memiliki keahlian atau teknis memahami, oh ini tombol membuat untuk garis, ini untuk menghapus, dan macam-macam ya. Namun juga dia harus mengetahui tentang sejarah, mengetahui tentang pemikiran, ada konsep dan proses desain itu sendiri. Nah, seperti halnya kalau kalian, saya yakin kalian pasti tahu ya fungsi dari setiap menu yang ada di Microsoft Word misalnya. Di Microsoft Word itu kan ada home, ada edit, insert, format, tabel, kan banyak di situ. Namun masalahnya itu bukan berhenti pada kalian paham tidak tentang tombol-tombol itu. Masalahnya itu adalah apa yang akan ditulis di aplikasi itu. Jadi meskipun kalau tahu, ya tahu memang fungsi copy, cut, paste, fungsi del, fungsi cara membuat footnote, endnote, itu tahu, tapi kalau tidak ada yang ditulis, lah terus gimana? Sehingga tidak jadi difungsikan aplikasi itu. Sama halnya dengan Corel, Photoshop dan
beberapa aplikasi yang lain pun juga begitu. Jadi seorang desain itu tidak cukup hanya berbekal kemampuan teknis penggunaan software ya, karena yang paling penting nanti adalah bagaimana cara orang tersebut membuat sebuah karya, membuat sebuah desain, cara berkomunikasinya melalui hasil karya. Kita next dulu. Nah, ada beberapa fungsi desain komunikasi visual yang perlu kita pahami bersama. Fungsi yang pertama yang disebut sebagai sarana identifikasi atau branding. Jadi sarana ini merupakan wujud pengenalan baik identitas seseorang, perusahaan, produk maupun jasa. Jadi seseorang itu harus tadi ya mampu mengenalkan dirinya pada lingkungan, atau sebuah produk atau jasa itu harus dikenal oleh orang lain, harus dikenal atau bahkan harus mampu bersaing dengan orang lain. Nah, branding atau identitas ini penting karena identitas ini menjadi pengenalan awal sebuah produk itu kepada masyarakat. Nah, identitas yang bagus itu bagaimana? Identitas itu harus berkarakter dia. Satu, harus memiliki karakter. Sehingga sebuah logo atau misal ini ada 3 logo yang saya kutip, yang saya tempelkan, sehingga setiap logo itu pasti punya filosofi. Karena dia ingin memiliki karakter, karena dia ingin berbeda dengan yang lain. Kenapa Aqua? Nah, logo Aqua itu gambarnya adalah gunung, kemudian warnanya biru, kemudian di situ ada hijau-hijau. Sekilas orang akan mudah memahami ya. Tentu orang akan mudah memahami, oh air ini adalah air, gambarnya gunung. Oh berarti ini air dari pegunungan. Dimana kita tahu pegunungan itu sejuk, pegunungan itu airnya murni. Warna hijau itu menunjukkan kesuburan ya. Kalau makna warna salah satunya hijau itu menunjukkan kesuburan, sehingga kita kalau lihat di gambar Aqua memilih ilustrasi warna hijau dan biru itu sudah pilihan yang tepat. Di air pun itu juga warnanya biru. Ya, kalau kita lihat di kolam renang misalnya, itu banyak yang di dinding-dindingnya dikasih warna biru. Karena kalau kita lihat di laut, bisa dilihat di peta, itu kan warnanya biru. Itu tentang air. Nah, terus bagaimana untuk menyaingi ini? Ada beberapa produk yang warnanya tidak biru. Ada produk itu yang warnanya pink misalnya. Pelangi ada ya, merek pelangi. Nah, itu mungkin dia ingin menonjolkan hal lain karena warna pelangi, meskipun itu air minum. Ada yang warnanya hijau misalnya, hijau. Itu tergantung keinginan dari perusahaan itu, dia ingin mengambil karakter yang mana. Nah, selain berkarakter, nah ini tentu harus mudah dikenali ya. Siapa yang tidak tahu ini ya, simbol atau logo Honda ini yang One Heart itu ya. Logo Honda itu ada sayapnya. Pernah enggak ya kalian berpikir kenapa logo motor, sepeda motor Honda dengan mobil Honda itu berbeda? Ternyata berbeda ya. Kalau kita lihat pelan-pelan, oh kalau motor pasti kok ada sayapnya ya, kalau mobil kok enggak ya. Nah, ternyata memang punya tujuan yang berbeda. Jadi si pendirinya dia itu berpikir
Dia itu berpikir begini, motor ini motor Honda ini dia sudah berkembang pesat lebih dulu. Jadi dulu sebelum ada mobil, motor ini yang berkembang. Setelah laku di pasar, diterima baik di pasar, kemudian mereka coba merambah ke roda 4 mobil. Mereka tidak mau ambil resiko dengan mempertaruhkan logo yang sudah laku ini, logo motor itu. Karena mobil waktu itu masih uji coba, mereka coba membuat desain baru seperti huruf H itu, dengan maksud jika nanti mobilnya tidak laku, orang tidak akan berpikir bahwa yang tidak laku itu motor. Kenapa? Karena simbolnya berbeda, sehingga mereka meminimalisir resiko yang ada dengan membuat simbol yang baru. Namun ternyata mobil Honda ini juga diterima dengan baik di pasar, sehingga Honda ini memiliki dua logo yang berbeda antara motor dengan mobil. Mobil itu sebenarnya bukan huruf H ya itu. Kalau kita baca di beberapa referensi itu, beberapa menyebutkan maksudnya itu sayap. Jadi itu dua sayap yang bergabung ya. Dua sayap yang bergabung. Hingga hari ini orang akan dengan mudah tahu, oh ini logo Aqua, ini logo Honda, ini logo Samsung. Kalau di Semarang, setiap sepeda motor itu disebutnya dengan nama Honda. Honda Mundi, Hondamu. Padahal motornya itu Yamaha atau Suzuki atau apalah. Itu Honda. Honda kamu mana Hondanya? Nah itu ya. Itu artinya sudah sangat mudah dikenal. Bahkan motor lain pun dinamai dengan Honda, padahal enggak Honda itu. Atau kalau di tempat saya Aqua, Bu beli Aqua di warung gitu ya, atau di toko, Bu beli Aqua. Lah si penjualnya tanya, mau Aqua yang merek apa? Mau Aqua yang merek Total atau Aqua yang merek klub misalnya. Nah itu ini ya, karena sudah sangat mengakar di masyarakat, orang itu taunya apapun merek dari Aqua gelas, merek dari sebuah air mineral gelas itu namanya ya Aqua. Padahal ternyata enggak semuanya itu begitu. Samsung juga begitu ya. Samsung ini dia dari 3 perusahaan ya yang jadi satu. Sam itu 3, Sung itu artinya besar kalau tidak salah, besar, jaya, dan apa ya. Jadi ini inginnya kalau Honda itu secara filosofis dia ingin terbang, karena ada simbol sayap itu ya, ingin terbang tinggi. Kalau Samsung ini sama, dia ingin suatu saat menjadi besar. Nah ini ya beberapa contoh sarana identifikasi. Walhasil fungsi desain komunikasi ini sebagai bentuk branding. Jadi orang kalau sudah tahu diberikan logo hanya miliknya Honda itu sudah paham, oh ini Honda ya, oh ini Samsung ya, oh ini Aqua ya, oh ini Nokia ya, oh motor kamu Yamaha ya. Tanpa harus tahu ada tulisannya, orang itu sudah paham. Kenapa Wali Songo itu memiliki logo ya, itu seperti wayang
itu ya sama, karena karakter tadi. Jadi identifikasi seseorang akhirnya paham bahwa Uwin Wali Songo ini sebagaimana namanya Wali Songo ingin mengikuti langkah atau cara berdakwah yang dipilih oleh para wali waktu itu, sehingga untuk membedakan dan untuk sebagai sarana untuk pengenalan branding kepada orang lain ya menggunakan simbol ini ya, wayang itu ya. Kita next dulu. Nah, kemudian desain itu juga menjadi sarana informasi, bisa pengendali, pengawas, dan kontrol ya. Jadi bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara dua hal. Informasi akan berguna jika diberikan pada sasaran yang tepat, pada waktu dan tempat yang tepat pula. Jadi misalnya simbol ya, lalu lintas ini. Lalu lintas itu harus berada di posisi yang tepat. Kalau jalan lurus, tidak ada halangan, ya jangan dikasih simbol belok ke kiri, hati-hati, belok ke kanan. Tidak perlu, karena jalannya hanya lurus ya. Ini beberapa simbol ya, ini pun juga ada maksud-maksudnya. Warna kuning misalnya ada perhatian, itu ya ada hati-hati, palang otomatis. Nah ini biasanya di tempat parkir itu ada palang. Kemudian ada jalur yang menanjak, itu pun juga simbolnya kuning, hati-hati. Jalan menurun juga sama. Nah kalau merah artinya itu sudah larangan. Merah itu larangan, mulai dari stop gitu ya, larangan masuk, kemudian belok kiri, belok kanan. Ini kalau larangan dia warnanya merah. Kalau biru itu informasi. Jadi ini jalur kiri misalnya, Anda harus masuk ke jalur kanan, itu sebuah informasi. Putar balik misalnya, dia memberikan informasi bahwa di depan itu ada jalur untuk berputar. SPBU misalnya 500 meter ada SPBU, itu warnanya biru. Kalau hijau, hijau ini juga mirip-mirip ya, dia pemberitahuan juga. Itu ada titik kumpul, jalur evakuasi. Nah ini harus dipahami ya, dan ini sebagai sarana informasi sekaligus sebagai pengendali ya. Jadi orang itu dalam membuat sebuah desain dia harus bisa multifungsi. Selain sebagai sarana untuk branding, bisa pula dia sebagai sarana untuk ini ya, informasi atau pengawas atau bahkan pengontrol. Jadi ada simbol-simbol tertentu, misalnya di sebuah kendaraan, tombol ini untuk apa, tombol bedanya dengan tombol ini bagaimana. Nah itu ada beberapa simbol yang berfungsi sebagai kontrol seseorang. Dan harus mudah dimengerti ya, atau dapat dimengerti. Jadi orang melihat simbol itu dia langsung paham, oh ini maksudnya begini. Jangan orang itu membuat sebuah desain yang susah untuk difahami. Ini maksudnya apa desain ini. Nah, kita next. Nah, bisa pula sebagai sarana motivasi ya. Jadi desain itu bisa menjadi pemicu semangat baik perseorangan, kelompok maupun masyarakat tertentu. Beberapa contoh misalnya kalau dalam kondisi heroik ya, misalnya sepak bola Indonesia melawan Singapura misalnya atau Malaysia. Nah itu ada beberapa
eh, flyer-flyer di jalan-jalan, atau ada spanduk yang bertuliskan tentang Garuda, tentang semangat merah putih misalnya, itu menjadi sarana motivasi atau penyemangat orang ketika melihat sebuah karya. Jadi orang itu bisa menikmati sebuah karya dengan cara ini ya, termotivasi. Kalau di literatur itu dicontohkan ada zaman dulu ketika zaman perang. Jadi orang itu membuat sebuah pada masa Perang Dunia II ya. Kalau di Amerika itu dia membuat sebuah karya desain yang digunakan untuk motivasi. Jadi karena kondisi perang, semua pasukan itu kurang, karena kalau perang itu kan antara satu dengan yang lain bisa tumbang. Nah itu mereka membutuhkan personil besar-besaran, sehingga membuat sebuah poster di mana tertulis I want you for US Army. Saya membutuhkan Anda untuk menjadi tentara. Jadi kira-kira dulu ada rekrutmen besar-besaran agar setiap orang mau menjadi tentara di negara tersebut, di Amerika. Nah itu bisa ya menjadi sarana motivasi, dan beberapa contoh yang lain kalian bisa explore sendiri. Nah selain itu bisa juga menjadi sarana pengutaran emosi. Jadi sebuah gambar ya, atau sebuah karya itu dia bisa menggambarkan situasi untuk menambah kepekaan terhadap pembaca. Nah, bisa digambarkan melalui tulisan, karakter, emoticon. Nah, contohnya ini ya, dalam sebuah buku humor, maka gambar sampulnya itu pun juga menggambarkan sebuah humor ya. Ada gambar orang tertawa, atau emoticon lah. Emoticon kalau kalian menulis WA hanya lewat tulisan itu terasa ada yang kurang. Jadi khawatir kalau lawan bicara tidak paham bagaimana kondisi perasaan kita, sehingga kita menulis atau menambah emoticon. Nah di WA itu macam-macam ya, ini contoh emoticon. Nah, ini ada hiasan di kendaraan, bisa di rumah juga bisa. Jadi desain itu juga bisa membangun suasana hati. Kalau kalian pasang emoticon senyum di motor atau di mobil atau di kamar kalian, emoticon senyum, ya secara tidak langsung seperti mengajak suasana itu selalu gembira, selalu riang. Nah, soalnya kalau kita lihat gambar itu, kita jadi ikut tersenyum, ikut seneng. Nah, artinya emosi kita ikut terpengaruh, ikut berubah. Nah itu sarana pengutaraan emosi. Kita next. Ada pula ini ya yang jamak sebagai sarana presentasi dan promosi. Jadi desain itu juga berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan agar mendapatkan perhatian atau atensi dari konsumen yang mudah diingat. Ini ada contoh gambar lucu ya. Di situ nose hair trimmer. Jadi dia itu jual pemotong bulu hidung. Nah, pemotong bulu hidung, sehingga untuk menarik konsumen, dia membuat sebuah desain animasi. Nah, itu ada kabel listrik yang dilewatkan di balik baliho itu. Nah ini cukup menarik karena orang akan mudah mengerti, oh itu ya alat untuk
pemotong bulu hidung misalnya. Nah ini juga sama ya, kata-kata yang digunakan bersifat persuasif dan menarik karena tujuan akhirnya adalah menjual sebuah produk atau jasa. Nah itu kalau orang mau giginya kuat, nah, dia harus menggunakan pasta gigi formula. Itu dia contohkan apa itu ya, build strong teeth, jadi membuat gigi semakin kuat. Nah, kalau gigi Anda kalian ingin kuat ya itu ya, gunakan formula. Atau ini juga sama ya, yang ada masalah dengan wajah kurang bagaimana, nah silahkan beli Pons. Nah itu beberapa contoh produk dari sebuah perusahaan yang dikenalkan di masyarakat. Jadi ketika orang jalan di sebuah tempat, di jalan raya, mereka akan dengan mudah tertarik atau eye catching ya, jadi orang itu akan mudah terpana. Kok lain ya, ternyata desainnya kok menarik ya, lucu. Itu salah satu sarana tadi untuk presentasi, bisa pula sebagai promosi. Kita next. Nah bagaimana ya tentang sejarah desain komunikasi visual. Nah ini tentang sejarah yang ada di desain komunikasi visual ini. Kita harus memahami bahwa sejarah itu dimulai ketika ditemukan tulisan. Jadi sebelum ada tulisan maka belum dikategorikan sejarah. Sehingga ada pemilahan, ada sejarah, ada prasejarah. Patokannya adalah di tulisan. Nah pada waktu itu, zaman prasejarah, komunikasi itu masih bersifat natural dan manual ya. Jadi dia digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dengan mengandalkan kondisi alam semesta. Bagaimana dia berkomunikasi? Ya dengan berteriak. Teriak misalnya dengan rintihan, dengan sentuhan, atau dia gambar jadi simbol-simbol tertentu ya. Simbol-simbol tertentu di gua. Nah, kemudian itu ada animasinya, menggambar di gua, menggambar binatang, menggambar simbol-simbol tertentu. Lah itu sarana komunikasi, sehingga ketika para peneliti melakukan kajian di beberapa tempat gua, mereka menemukan simbol-simbol tertentu. Nah, ternyata setelah dikaji, simbol-simbol itu adalah sarana untuk berkomunikasi waktu itu. Nah artinya apa? Artinya orang zaman dulu ketika belum terdapat sebuah kesepakatan dalam menulis, mereka sudah melakukan komunikasi dengan cara visual. Nah ini ya, dengan menggambar, yang gambar-gambar itu ditemukan di gua-gua. Nah itu sebagai bukti bahwa waktu itu sarana yang digunakan adalah gambar atau visual. Nah kemudian muncullah zaman sejarah ya. Sejarah ini sudah mulai ditemukan sebuah tulisan. Salah satu yang awal muncul diantaranya adalah Cina. Cina itu memiliki peradaban yang maju ya dari zaman dulu itu, karena sudah mulai ditemukan kertas ya di tahun 105 Masehi. Namun di Cina ini perkembangan komunikasinya itu tidak dilandasi dengan politik ya, berbeda dengan di tempat lain masih ada perebutan kekuasaan. Namun kalau di Cina pada awalnya dia berkembang karena ada agama dan keyakinan. Jadi ajarannya itu berkembang dengan cara tulis menulis. Nah,
ada ajarannya yang namanya Konfusianisme. Konghucu itu merupakan bagian dari ajaran tersebut ya. Nah, ini ada beberapa kitab yang dimiliki oleh ajaran agama tersebut. Misalnya ada kitab Sihjing. Nah, ini kumpulan lagu. Jadi ada lagu-lagu yang bernuansa agamis ya, kira-kira gitu. Mungkin kalau di kita ada sholawatan gitu ya, kumpulan lagu ya. Ada lagu, ada syair-syair. Kemudian ada Sujing, ini dokumen-dokumen tertentu. Ada buku ahli ramalan, peristiwa penting, dan upacara-upacara. Jadi setiap ritual, setiap kegiatan itu ternyata sudah diabadikan dalam sebuah buku ya. Menarik sekali ya ketika di Cina itu, sehingga udlubul ilmah walau bisini itu menjadi makalah. Belajarlah, carilah ilmu meski sampai ke negeri Cina, karena ternyata memang Cina sudah memiliki peradaban yang luar biasa, salah satunya tulis menulis. Nah, ini bentuk tulisannya. Ini ada perubahan yang signifikan ya, yang awalnya komunikasi itu dengan teriakan, kemudian dengan menggambar di gua-gua, sekarang sudah ditemukan sebuah tulisan. Jadi peradaban sudah maju sekali. Nah, next. Nah, kemudian bagaimana kondisi di Mesir? Nah, di Mesir ini ada tulisan namanya hieroglif. Nah, hieroglif ini sebuah tulisan gabungan antara dua hal, satu logograf, yang dua adalah alfabet. Jadi ono tulisane, ono gambare. Nah, ini gabungan ya. Seperti halnya hari inilah kita ada tulisan alfabet, ada emoticon. Lebih lengkap. Kalau di Mesir pun waktu itu sudah begitu ya. Namun karena tulisan tersebut ternyata sangat beragam dan banyak, sehingga tidak semua ahli mengetahui maksud dari gambar-gambar itu. Misal tulisan tersebut terdiri dari 700 gambar dan lambang, mulai dari bentuk manusia, hewan, atau benda tertentu. Jadi kalau kita lihat itu ada gambar burung, kayak burung ya, ada gambar paku, ada gambar mata. Nah, itu kan simbol-simbol hewan, manusia, benda ya. Bahkan ada tulisan-tulisan ini yang menyerupai paku, yaitu hanya satu garis, dua garis, yang sifatnya justru malah rahasia, dan itu ada teka-tekinya yang tidak mudah atau sukar untuk dipahami. Nah, tulisan tersebut sudah digunakan selama 3000 tahun ya untuk sastra keagamaan pada bebatuan, papirus, kayu. Nah, kertas itu dari pohon papirus. Jadi dulu orang-orang di Mesir dan sekitarnya itu kalau menulis di bebatuan, di pelepah kurma. Kalau masih ingat ya, kodifikasi Al-Quran itu beberapa ditemukan di pelepah kurma, di batu, di kulit binatang yang sudah disamak. Nah, memang begitu kondisi peradaban waktu itu. Dan kita next, itu sejarah di Mesir. Kemudian di Yunani. Nah, di Yunani ini sudah juga maju karena mereka sudah menyepakati sebuah tulisan. Mereka sudah menggunakan huruf ini sejak abad 9 sebelum Masehi. Jadi jauh sekali, jauh sebelum yang lain-lain. Ini di Yunani sudah digunakan alfabet.
ini ya, saya kutipkan A alfa. Kalau masih ingat ada alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Nah, itu beberapa istilah digunakan di ini ya, di disiplin ilmu tertentu, misalnya fisika misalnya itu menggunakan istilah-istilah sigma, matematika ada pi kalau masih ingat ya. Itu jadi istilah tertentu. Pada mulanya hanya berjumlah 21 huruf saja ya, kemudian berkembang ada penambahan Y, Z, C, U, W. Nah, ini ada 5 huruf tambahan dari alfabet yang sudah ada. Jadi itu ya. Kita next. Nah, bagaimana kalau di Indonesia? Oh, ternyata di Indonesia juga sudah ada ini ya, bentuk komunikasi. Jadi orang waktu dulu itu komunikasinya dia tinggalkan di gua-gua, ditemukan di dinding Gua Batimurung, Maros, Sulawesi Selatan. Ada enggak ya yang dari Sulawesi, teman-teman kelas ini? Nah, ini di sana ditemukan ada telapak tangan, ada cap telapak tangan dari suku di sana. Nah, ini sebagai ritual ini ya, horor sekali ya, ritual duka, potong jari karena duka atas kematian orang terdekat. Itu zaman dulu. Nah, ini kalau di Indonesia. Nah, bagaimana dengan abad pertengahan? Abad pertengahan itu abad ke-15 ya. Nah, setelah abad ke-15 memang penulisan itu terus berkembang. Namun hanya terbatas pada beberapa kalangan tertentu, misal bangsawan. Jadi darah biru, orang-orang yang di lingkungan kerajaan, orang yang memiliki garis keturunan terah tertentu. Nah, dia sudah diajari bagaimana cara menulis. Kemudian orang yang memiliki ekonomi yang kuat, orang-orang kaya, begitu pula dewan gereja ya. Dewan gereja itu juga memiliki ini kedudukan di sosial masyarakat. Nah, orang-orang ini yang tahu bagaimana cara menulis dan memang tulisan berkembang dari mereka. Kalau orang rakyat jelata ya mereka sudah sibuk mengurus bagaimana cara bertahan hidup misalnya. Nah, kemudian abad ke-15 ditemukan teknologi percetakan logam ya oleh Johannes Gutenberg. Ini sama-sama kita tahu ya. Jadi sudah ditemukan ada alat yang berbasis tinta dan minyak. Nah, kayak hari ini pulpen lah, ada tintanya. Nah, tradisi ini sudah disebut sebagai movable type. Jadi tulisan yang bisa dipindah-pindah. Seperti alat ketik gitu ya. Zaman dulu ada mesin ketik. Nah, itu kan setiap tombol ada hurufnya dan itu huruf langsung nempel di kertas masing-masing. Nah, itu mirip-mirip seperti itu ya sepertinya. Awalnya tulisan itu berbentuk tekstura black letter. Nah, ini ya yang di sisi kiri. Jadi awalnya tulisan pada abad pertengahan itu tebel-tebel. Tulisannya tebal dan sedikit berdempet meski tetap rapi. Dari black letter ini kita tahu ternyata sudah ada desainnya ya. Memang waktu itu sudah muncul kebutuhan untuk melakukan desain. Di huruf pertama sebuah alenia itu sudah dibentuk huruf Q ya. Bisa ada Q yang sudah didesain sedemikian rupa untuk menarik seseorang dalam membaca. Nah, kemudian ini masih kita gunakan sampai hari ini. Kadang di beberapa media cetak
buku atau koran itu masih ada model hiasan tulisan seperti tekstura black letter. Nah, kemudian berkembang menjadi huruf yang humanis. Humanis itu tipe huruf, tipe font. Humanis itu dia lebih terbuka, lebih ramping hurufnya, sehingga orang lain akan lebih mudah memahami. Nah, kalau kita lihat kan perbedaan jelas ya. Kalau di black letter itu agak susah ya membacanya, meski memang rapi, cuma karena ketebalannya itu ya menjadi susah. Itu yang terjadi di abad pertengahan. Kemudian berkembang lagi, ada revolusi industri ya di Perancis. Nah, ini sudah saya rangkum, silakan nanti bisa di browsing kalau mau lihat bagaimana perkembangan art atau perkembangan desain dari masa ke masa. Itu ada beberapa namanya ya, mau mulai dari 1819 ada desain waktu itu dinamakan Victorian, kemudian berkembang menjadi 1822, terus ini berputar sesuai garisnya sampai 1920 ada Art Deco. Nah, itu kalau di referensi ada gambarnya ya, jadi contohnya misal Art Deco itu seperti ini, kemudian Bauhaus itu seperti ini. Nah, itu silahkan nanti dicek saja. Saya kira saya hanya merangkum ya, nanti silahkan untuk pengayaannya bisa dipahami lebih lanjut. Ini masih tentang perkembangan desain ya, sampai 1960. Nah, masuklah kita ke abad ke-20 dan 21 ya, dimana abad ini kita sudah masuk di teknologi komunikasi. Tidak ada radio, televisi, majalah, koran, bahkan online internet. Nah, ini kita bisa bandingkan. Ini mulai dari 1960, ini penjualan mobil ya. Awalnya masih murni hitam putih. Nah, ini masih murni hitam putih. Kemudian 1970-an dia sudah mulai ada gradasi hitam putihnya. Jadi hitam itu ada gradasi putihnya sehingga lebih terlihat menarik ya, lebih terlihat nyata. Kemudian memasuki 1990-an sudah berwarna. Jadi you do yours ini, nah mobilnya ini sudah memiliki warna sehingga lebih menarik. Nah, kalau kita bicara hari ini abad ke-21, wah ini mobilnya sudah berubah. Nah, ini ada mobil BMW. Nah, ini sudah luar biasa ya, dia sudah menggunakan teknologi bitmap ya, bukan vektor lagi, bukan sebuah gambar tapi sebuah foto. Jadi kalau kita bandingkan yang awal tadi masih hitam putih, kemudian kita hari ini sudah di dunia digital, bahkan di beberapa website tertentu sudah ditampilkan realnya. Gimana ya, ada, kalau kalian buka di website BMW ini nanti ada avatarnya, jadi ada model mobilnya. Kalau kalian pilih warna tertentu dia akan berubah sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Ada tour, interior, eksterior, dan begitulah perkembangan desain, dan ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita pada hari ini. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp. Kemudian jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan perkuliahan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas ada guna dan manfaatnya.
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.